Strategi Manajemen Stres Era COVID-19. Dengan beranggota Firdaus, Diana Mesepta, Siti Nur Aisyah, Dea Cynthia Pertama, Sari Widiarti, Gina Utami, dan Wahyu Bella Sapira. Stres adalah reaksi wujud yang normal karena adanya peningkatan, yaitu beban pekerjaan. Situasi sangat berat, tidak memiliki pekerjaan, aktivitas, atau perubahan dalam kehidupan. Gejala atau tanda stres dapat dibedakan menjadi gejala emosi seperti mudah gelisah, frustasi, suasana hati yang mudah berubah, sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, merasa kesepian. Dan yang kedua yaitu ada gejala fisik seperti lemas, pusing, migran, sakit kepala, tegang, gangguan pencernaan, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk, pilek, gangguan tidur. Yang ketiga ada gejala kognitif seperti sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif dan membuat keputusan yang tidak baik. Selanjutnya yang keempat, gejala perilaku seperti tidak mau makan atau mau makan berlebihan, menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik. Bagaimana cara mengatasi stres? Mengatasi stres ada 6 cara. Yang pertama, jaga kesehatan dengan cara berolahraga atau aktivitas fisik teratur, tidur cukup, makanan bergizi, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua, kita bisa melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Dan yang ketiga, berpikir positif. Dan yang keempat, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Yang kelima, bicara keluhan dengan seseorang yang dapat kita percaya. Dan yang keenam, meningkatkan ibadah sesuai dengan ibadah masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita bicarakan keluhkan dengan seseorang yang dapat dipercaya, yaitu bisa dengan teman, keluarga, atau sahabat. Terkadang kita tidak semua masalah yang harus dipendam sendiri. Ada kalanya kita butuh orang lain agar dapat dipercaya, melakukan kegiatan yang sesuai dengan keinginan atau kemampuan atau keminatan kita, yaitu bisa saja dengan hobi kita. Biasanya hal ini mampu untuk mengistirahatkan sejenak pikiran dari permasalahan. Kembangkan hobi yang bermanfaat. Mengembangkan hobi yang manfaat tidak mampu menciptakan perasaan bahagia. Meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu kita tetap berpikir positif. Pikiran positif dapat menghindarkan kita dari overthinking yang berkepanjangan. Jagalah kesehatan. Menjaga kesehatan ini dapat berupa olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Tidur cukup, makan makanan bergizi, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk menilai pengalaman-pengalaman dalam hidupnya sebagai bahan yang berharga untuk pengalaman selanjutnya dan menganggap semua itu sebagai proses hidup yang harus diterima. Peale menyatakan bahwa individu yang berpikir positif akan mendapatkan hasil yang positif pula, dan individu yang berpikiran negatif akan mendapatkan hasil yang negatif pula. Peale 2006.2-135. Berpikir positif juga dapat diartikan sebagai cara berpikir yang berangkat dari hal-hal baik yang mampu menyulut semangat untuk melakukan perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik. Dalam konteks inilah, berpikir positif telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Arifin 2011.2-18. Perkenalkan, saya Dea Cynthia Pertama, mahasiswa dari Universitas Ampua. Nah, di sini benar dengan Ibu Evi. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada Ibu mengenai manajemen stres. Sebelumnya, Ibu memiliki 3 anak ya, Bu. Nah, selama pandemi COVID-19 ini kemarin, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pendidikan anak Ibu? Kalau menurut pandangan saya, dengan adanya COVID ini ada suka dan suka, dan
dalam pendidikan anak ini ya boleh dikatakan ada enaknya ada tidak enaknya. Yang tidak enaknya biaya semakin biaya. Sementara pendidikan kadang-kadang anak pembelajarannya kadang antara orang tua sama guru saling terlibat, sehingga kadang sekali sebagai orang tua kadang-kadang tidak bisa menjalankan ya, seperti daring yang dimintakan sama guru tersebut. Apalagi biayanya kita harus membeli paketnya lagi, terus kita butuh waktu dan lain-lainnya. Jadi itu ada sedikit stres ya, Bu. Katakan sudah tidak, tapi tidak memiliki waktu. Nah, biasanya ibu untuk mengatasi stres atau keluhan ibu itu ibu dengan bagaimana? Ya saya buat tadi seperti hobi, itu kegiatan rutin, seperti ada senam, ikut kegiatan sama ibu yang lainnya. Ya. Nah, di sini saya punya tips untuk mengatasi stres itu. Salah satunya seperti yang sering ibu lakukan yaitu menjaga kesehatan dengan berolahraga seperti ibu suka senam ya Bu. Nah, itu baik untuk mengatasi stres. Senam sekali seminggu, nah itu baik. Selanjutnya ibu bisa makan dengan teratur, tidur teratur dan dengan makan makanan yang bergizi. Nah selanjutnya ibu tuh bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan ibu. Nah, lalu ibu bisa berpikir positif. Maksudnya berpikir positif itu begini Bu. Misalnya udah ada apa namanya, yang hal-hal yang bikin ibu berpikir negatif, ibu bawa aja dan pikir aja positif seperti biaya anak-anak tuh. Nah, ibu lakukan. Lalu ibu cara lain ibu juga bisa bicarakan keluhan ibu kepada teman-teman, seperti curhat ke teman, ke keluarga, ke anak ibu, atau biasanya sekarang saya curhat ke Facebook ya Bu. Kadang-kadang. Ya. Nah, yang terakhir ibu itu tuh ibu bisa meningkatkan ibadah ibu sesuai dengan agama yang dianut ya Bu. Nah, kalau boleh tahu minat ibu apa Bu? Kalau saat ini minatnya ya tergantung dari saya. Tergantung muatnya Bu. Ya, kalau lagi enak untuknya saya akan jalankan kegiatan apapun pekerjaan. Tapi kalau lagi nggak moodnya saya tidak akan lakukan. Ya, untuk mengatasinya itu ibu bisa lah Bu melakukan kegiatannya sesuai mood ibu lah. Kalau zaman sekarang katanya mudian ya Bu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu sudah mau mendengarkan dan mengeluarkan keluh kesahnya ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.